Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan berkaitan dengan moment of force atau di beberapa buku itu pakai istilah yang namanya torque ya. Jadi atau bahasa Indonesia adalah torsi seperti itu. Ya, seperti biasa kalian boleh download soal atau filenya di dalam kolom deskripsi ya. Kita akan langsung lihat ke soal pembahasannya ya. Kita lihat dari nomor 1 ya. A man is doing push up. Nah, ini ya. Ini posisi kalau manusia melakukan push up ya. He has a mass of 68 kg and his center of gravity is located at a horizontal distance of 0.7 meter from his palm ya. And 1 meter from his feet. Kalian bisa lihat lebih detail dari gambar ya. Find the force exerted by the floor on his palms and feet ya, his feet. Jadi kalau seperti ini dia melakukan push up ada gaya normal ya. Jadi karena di sini ada gaya berat yang bekerja di center of gravity-nya si orang itu ya. Ini saya pakai warna hitam aja deh ya. Lalu di tangan kita ada gaya dari lantai ya ke tangan ya, ini anggap aja ini normal A. Ada juga yang di kaki ya, anggap aja ini disebut namanya normal B seperti itu. Ya, kita diminta menentukan berapa besar normal A dan normal B-nya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita harus menggunakan konsep torsi ya. Jadi kalau keadaan stabil seperti ini akan berlaku sigma torsi ya, ini sigma torsi di semua titik itu sama dengan 0 ya. Di semua titik akan berlaku ini. Jumlah torsi harus sama dengan nolnya ya, jumlah torsinya. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita memakai acuan yang pertama di titik yang poin A ya, poin A atau di bagian tangannya, palmnya. Nah, di bagian titik A itu kita masukkan rumus yang ini ya, sigma torsinya sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan ya, di sini gaya-gaya apa saja yang ada, gaya-gaya torsi apa aja yang bekerja ya. Jadi, kalau kalian perhatikan, ada NA, ada ya, tapi jaraknya itu 0 ya. Ya, saya ulangi ya, rumus torsi itu adalah force dikali perpendicular distance ya. Ya, rumusnya itu seperti ini ya. Nah, ini kalau kamu mau tulis dulu ini distance ya, anggap aja ini D1 ya. Terus kita lihat apa lagi? Ada weight ya, ini ada weight-nya dia. Nah, weight-nya dia kalau di posisi terhadap tangan A, dia itu muternya itu clockwise ya. Ini muternya itu kan ke sini. Jadi ini clockwise. Kalau clockwise itu, nah ini juga tergantung nih. Mungkin beberapa guru kalian ada yang mengajarkan ada yang plus, ada beberapa yang mengajarkan dia minus seperti itu. Jadi ini kesepakatan dari guru kalian aja. Di video kali ini saya pakai kalau dia clockwise itu plus aja, kalau counter clockwise dia negatif ya. Sama seperti kalau kamu jalan ke kanan dianggap positif, jalan ke kiri itu dianggap negatif seperti itu. Karena weight ini terhadap posisi A dia cenderung A plus, clockwise ya jadi plus ya, plus weight kali distance-nya itu D2 ya. Nah, D2-nya ini kemudian nanti dikurangi ya, NB itu dia kan ke atas ini dia cenderung membuat putaran itu seperti ini terhadap posisi A, poin A ya. Jadi reference angle-nya yang rumus pertama ini poin A dulu nih. Ya, dikurang. Ini saya hapus dulu ya. Ini dikurang NB dikalikan D3. Itu sama dengan 0. Nah, kita lihat ya. Di posisi poin A, distance satunya itu 0 ya. Jadi pasti hasilnya itu 0 ya. NA kali 0 nih, NA kali 0 tambah weight-nya itu dia bilang berapa? 68. Ini saya anggap G-nya 10 aja biar mudah ya. Ini 680 Newton, D2-nya 0,7 kurang NB kali D3-nya yaitu dari ini kan NB gaya yang ada di kaki ke posisi tangannya ya, ke reference angle-nya reference point yang ada di tangan yaitu 1,7. Setelah kalian hitung, nanti di sini akan didapat nilainya untuk persamaannya itu kan 680. Kalian kalikan dengan 0,7, hasilnya di sini 476 kurang 1,7 NB. Sama dengan 0, berarti ini NB-nya hasilnya adalah 476 dibagi 1,7, 280 Newton ya. Oke. Ini adalah NB-nya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk mencari NA? Nah, untuk mencari NA, kalian harus menggunakan reference angle-nya sekarang di poin B. Ya, saya tulis di bagian bawah ya. Jadi poin B, itu bagian feed-nya, itu jadi reference point-nya sekarang. Untuk formula sama. Jadi, saya zoom out sedikit.
Untuk rumusnya sama, yaitu sigma torsinya harus sama dengan 0. Nah, kalian sekarang lihat nih, NA itu kali distance-nya itu kan D1. Nah, NA itu dia plus atau minus, tergantung dari dia clockwise atau anti clockwise nih. Kalau NA segini ke atas terhadap posisi yang di B, itu menjadikan dia ke arah cenderungnya begini. Berarti clockwise dia plus ya, udah benar. Kemudian kalau weight itu nanti dia negatif karena dia nanti membuat ininya counterclockwise ya. Jadi W kalikan jaraknya ya, D2 ya. Hati-hati ya, nih D2 ini bisa beda-beda nih nanti pengertiannya. Dan yang terakhir itu tambah NB kali D3 ya. Nah, kita lihat ya, D3 itu sendiri kan jaraknya 0, berarti nanti NB kali 0 ya. Nah, untuk NA-nya itu sendiri, kan kita nggak tahu, berarti NA, nah D1 itu maksudnya jarak dari NA ke titik B. Jadi ini 1,7 dikurang tadi weight-nya 680. D2-nya ini 1 meter ya. Ingat D itu adalah jarak dari gaya ke titik acuannya. Di sini NA-nya nanti didapat hasilnya adalah 680 dibagi 1,7, 400 Newton. Nah, kita udah dapetin gaya-gayanya. Kalian boleh cross-check dengan menggunakan keseimbangan vertikal di Newton ya, di hukum Newton ya, sigma Fy. Jadi di sini kan weight yang ke bawah itu harus ditopang dengan kedua gaya normal. Nah, apakah kalian harus cek balance kah? Ini 400 tambah 280 ternyata sama ya. Berarti sudah betul jawabannya. Jadi di bagian kaki ada gaya 280, di bagian tangannya itu ada 400 Newton. Jadi lebih besar ya. Seperti itu untuk bagian yang tangannya gitu. Makanya olahraga push up itu tuh sebenarnya untuk melatih kebanyakan ya, mostly itu untuk melatih bagian tubuh atas ya, bagian tubuh atas. Oke ya, ini adalah jawaban yang pertama. Kita save dulu. As usual, boleh tanya atau boleh pause video ini kalau ngerasa terlalu cepat ya. Kita lanjut ngebahas soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Two brackets ya. Ini saya zoom in sedikit. Two brackets A and B supports a shelf of length 1.2 meters. Bracket A positions 0.15 meter from the left hand on the shelf. A book is placed blah blah meter from the left hand on the shelf as shown. Ya, ini gambarnya ya. Jadi, the normal contact force of each bracket on the shelf are equal. Determine the distance of the brackets. Weight of book 8,5 ya. Jadi saya gambarin dari center of mass-nya. Kita gambarin ini ada 8,5 Newton. Berat ininya, shelf-nya itu di sini ya, di tengah-tengah itu 14 Newton. Seperti itu. Nah, dia bilang jaraknya nih, jarak dari ini ke sini, ya, dari sini ke sini, itu sebenarnya adalah kan bagi 2. Dia bilang lengthnya 1,2 ya di atas sini ya. 1,2 berarti ini 0,6 ya. 0,6 meter. Seperti itu. Ada gaya apa lagi yang perlu kamu gambar? Dia ada gaya ke atas ya. Kalian mau sebut ini pakai apa? Mau pakai force boleh, mau pakai normal itu juga boleh. Oke, pakai normal lagi aja ya. Normal A, yang ini normal yang B, seperti itu. Normal A kalau patokan dari sebelah kiri, titik sebelah kiri itu 0,15. Tapi yang di titik B nggak tahu guys. Nah ini jaraknya kita nggak tahu. Anggap aja L ya, length seperti itu. Nah, ini justru ditanya di bagian A, determine the distance of bracket B from the left hand on the shelf gitu ya. Jadi patokannya ya di ini udah ada patokannya nih, from the left hand. Jadi di sini titikan apa acuan poinnya seperti itu. Nah, kesetimbangan yang perlu terjadi kalian harus consider ya seperti biasa ya. Ini kan nggak boleh gerak atas bawah, berarti nanti harus pakai yang ini ya. Oke, ini harus terpenuhi. Yang ini juga harus terpenuhi ya. Dia nggak boleh muter-muter dong, ya gitu. Nah, kita mau lihat yang mana dulu? Kayaknya sih yang gampang yang atas dulu nih. Nah, berarti kita bisa tulis ya. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti yang ke bawah tuh dianggap negatif biasanya ya. Min 8,5, min 14, tambah NA, tambah NB. Seperti itu. Nah, kebetulan dia bilang kan the normal force-nya ini sama, equal. Berarti NA sama dengan NB ya. NA sama dengan NB. Gitu. Kalian boleh sebut aja itu jadinya nilainya apa nih? N lah gitu ya, biar gampang. Ini menjadi sebenarnya N tambah N sama dengan
8,5 tambah 14. Jadi value of N-nya itu nilainya adalah, sorry, ini 2N ya. 8,5 tambah 14 itu hasilnya 22,5. Berarti N-nya itu kita tinggal bagi 2 itu 11,25 Newton ya. Ini jawabannya. Jadi gaya ke atas masing-masing itu 11,25 Newton ya. Oke. Ini belum menjawab jaraknya. Belum ya. Ini baru kita menggali datanya. Nah, syarat berikutnya biar dia setimbang yang ini nih guys, sigma torsi sama dengan 0. Nah, kita perhatikan ya, karena ini clockwise, anti-clockwise-nya kalian harus benar nih. Kita lihat ada gaya apa aja yuk, kamu boleh tulis ya. Tadi ya, seperti di video part sebelumnya, torsi itu atau momen, rumusnya force kali perpendicular distance. Nah, kamu tulis aja. Force yang pertama kamu lihat, oh ada NA. NA jaraknya, anggap aja kamu tulis D1. NA itu plus atau minus. Nah, sesuai yang tadi nomor 1 aja, saya clockwise anggap positif, counterclockwise saya anggap negatif. Kamu bisa lihat, NA-nya ini kan ke atas. Kalau NA-nya ini ke atas, terhadap reference point sebelah kiri ya, jadi ini reference point-nya yang sebelah sini nih ya, itu dia cenderung bagaimana? Membuat tongkat ini akan berputar ke arah anti-clockwise, seperti itu. Jadi anti-clockwise jadi negatif, kamu kasih sign negatif ya, kasih sign negatif. Ya, ini sign negatifnya nih. Kemudian ada gaya apa lagi? Oh, ada gaya si 8,5. Jaraknya, ya langsung tulis saja ya, jaraknya 0,35 biar kalian nggak bingung. Nah, dia cenderungnya bagaimana? Positif apa negatif nih arah torsinya? Jadi ini dia cenderung membuat clockwise, jadi positif seperti itu. Ya, udah benar. Kemudian apa lagi? Oh, ada gaya si 14. Gaya 14 itu juga sama, 14 kali 0,6, dan dia itu sebenarnya clockwise ya. Dan yang terakhir itu si NB, yaitu negatif NB kalikan jaraknya itu tadi L ya. Ini sama dengan 0. Nah, kemudian dari sinilah kita bisa menghitung nanti jaraknya nih ya. Kita bisa hitung jaraknya, yaitu NA sama NB kan ketahuan tadi ya. Jadi ini 11,25 kali jarak itu 0,15 tambah, nah ini 8,5 kali 0,35, hasilnya adalah 2,975 ditambah 14 kali 0,6, 8,4. Ini dikurangi ya, atau sama dengan kalian boleh pindahin ruas ya, ini sama dengan 11,25 kali jaraknya, seperti itu. Dan dihitung-hitung nanti kalian akan dapat ya, ini L ya, jaraknya itu setelah dihitung-hitung nanti ya, hasilnya didapat saya 0,86 meter guys. Ini jawaban untuk yang bagian A-nya aja nih. Ya, ini untuk bagian A-nya aja. Jadi jaraknya dia itu 0,86 itu dari titik paling kiri ya. Jadi yang ini itu 0,86 guys. Oke. Semoga masih bisa ngikutin ya. Kita lanjut ke soal yang bagian B-nya nih. Nah, bracket B is moved closer to the left hand on the self. Explain the effect of the magnitude of normal contact force of the bracket on the self. Nah, ternyata dia itu digeser pelan-pelan ya. Jadi ini tuh digeser pelan-pelan ke arah sebelah kiri. Nah, ternyata apa efeknya? Nah, kalian perhatikan, untuk membuat benda itu setimbang, itu berarti the moment of B must be the same torque ya. Jadi saya tulis ya, the moment atau torque of B must the same ya, must be same. Jadi for a smaller distance, ya ini smaller distance karena dia kan digeser ke kiri ya, ini karena acuannya from the left hand, sorry, the left end ya. From the left end dari shelf-nya itu, jadi makanya contact force must increase. Jadi jawabannya kalau kalau apa dudukan B-nya itu tadi digeser ke kiri makin dekat, dia ternyata contact force-nya makin besar seperti itu. Ya, ya. Cukup masuk akal ya. Analoginya kayak gini. Saya kasih bantuan analogi dengan posisi seperti tadi ya. Misalkan kamu nih, kamu dengan teman kamu bawa
balok seperti ini. Mungkin ada orang ya di atasnya ya. Misalkan ya, dia kan ada weight beratnya juga. Ya, anggaplah semua di tengah-tengah ya. Anggaplah semua di tengah-tengah, balance bagi rata gitu ya. Ini kalau di soal tadi kan dia ada cenderung ada agak ke kiri sedikit baloknya keluar. Ini anggap aja di ujung-ujung kalian pegangnya ya. Jadi total semuanya ini 100 Newton. Ini kamu akan tanggung berdua ya, si A sama si B. Ya ini kamu ya. Berarti 50-50. Make sense dong? Ya, ini imbang nih. Nah, sekarang ini misalnya kamu nih yang di posisi di kanan, kamu geser. Jadi kamu tuh pegangnya nggak di sini, kamu tuh tahannya tuh deket-deket si teman kamu di sini. Teman kamu nggak berubah posisi duduknya ya. Jadi nanti analoginya begini, posisi keduanya, ini si teman kamu masih di sini, ini teman kamu yang di sini. Nah sekarang kamu nih, kamu agak begini nih, agak maju ke depannya gitu. Nah ternyata kamu tuh akan ngerasa tuh lebih berat. Ya, karena kamu tuh lebih dekat ke dia gitu loh. Jadi force-nya itu tuh kamu harus ngimbangin dia lebih besar force-nya seperti itu. Ya. Jadi untuk smaller distance from the left end, contact force-nya itu should be increase seperti itu. Ya. Makanya kamu akan ngerasa ini capek banget, berat banget gitu loh. Gitu. Caranya gimana? Biasanya kamu akan minta tolong, "Woi, bantuin." Nah, makanya teman kamu akan maju ke sini biar sama-sama berat gitu loh. Biar beratnya itu sama-sama dibagi dua gitu. Kalau kayak begini sama dibagi dua. Kalau udah deket begini, jaraknya sama, balik lagi ke 50-50, jaraknya dibagi dua seperti itu. Ya, mungkin nggak 50 sih ya. Mungkin nggak 50 ya, sorry ya. Tapi ini jaraknya akan maksudnya akan kebagi dua. Tapi kalau hanya kamu doang yang maju, pasti kamu akan ngerasa force-nya lebih besar di kamu seperti itu. Jadi nggak fair. Ya, ini kurang lebih penjelasan ya di nomor 2. Kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Nah, since human are generally not symmetrically shaped, ya ini kalian bisa baca sendiri soalnya. Jadi intinya, di sini percobaan untuk mencari center of gravity dari si manusia itu. Kan manusia itu kan nggak simetris seperti itu. Nah, gimana percobaannya? Ada kayu nih, 2,2 meter ditaruh di balance. Nah, ternyata balance ujung kanan kirinya itu ngebaca sama nih, 100 Newton, seperti itu. Ya, ini awalnya mula-mula. Terus ada student. Berarti ini sebenarnya nih logikanya ya kalau seperti ini berat si kayunya sendiri itu 200 Newton. Ya, ini beratnya ini 200 Newton, guys. Karena kan 100 Newton ini each kanan kiri. Nah, kemudian ada orang nih, orang tingginya 160 cm ya, kurang lebih. Dia itu nggak tahu juga beratnya, tapi ketika posisi duduk seperti ini, kakinya ya, ujung kakinya tuh ada di B, kepalanya sih nggak akan nyampe di A, karena dia lebih pendek daripada kayunya. Ternyata scale-nya itu yang A 394, tapi yang B jadi 541, seperti itu. Yang ini jadi 541, arah ke atas. Ya, Newton jelas, yang ini arah ke atas, tapi hasilnya 394 Newton ya. 394 Newton, seperti itu. Dan kita tahu kayunya 200 Newton ya, walaupun nggak ditulis ya, tapi ini kan kamu bisa lihat nih. Nah, yang ditanya apa? Student's weight. Ya, ini berarti weight-nya berapa, seperti itu. Nah, kita coba ya, weight-nya berapa, kita bisa hitung sebenarnya dengan mudah pakai yang ini. Ya, jadi yang ke bawah itu, yaitu 200 tambah weight, ini langsung aja harus diimbangi seperti ini. Ya, semoga kalian bisa cepat nih kalau nangkepnya. Ya, jadi saya nggak tulis secara panjangnya ya. Ya kalau kamu mau tulis secara panjang ya boleh. Jadi yang ke atas dianggap plus, yang ke bawah dianggap minus gitu. Tapi intinya kan yang saya tulis sama aja gitu ya. Jadi di sini 394 tambah 541 kurang 200 hasilnya didapat 735 Newton. Ini adalah berat si orangnya. Newton jangan lupa ya. Jadi sekitar 73 kilo dia mass-nya. Kita lanjut ya. Ini untuk yang A sudah, yang B. Nah, how far his center of gravity from the sole of his feet? Dia udah minta sole of his feet itu part yang sebelah kanan. Jadi dia minta acuannya itu ambil yang ini nih ya. Ini acuan poinnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini udah pasti pakai rumus yang ini. Nah, as usual, kalian boleh tulis ini dan saya tulis clockwise itu positif, counterclockwise itu dia negatif. Nah, kita lihat ada gaya apa aja. Gaya yang pertama ini saya sebut yang ini NA. Jadi NA saya langsung tulis saja distance-nya itu 2,2 ya. 2,2 meter. Kemudian apalagi? Oh, kita nentuin NA itu positif atau negatif terhadap poin yang hijau. Poin yang hijau itu dia ke kanan, ya seperti ini, berarti clockwise ya. Plus, kemudian si
gravity ya ini 200, jaraknya itu udah pasti 1,1 ya. Kemudian ada lagi si weight, weight-nya itu 735. Nah, inilah jaraknya. Ini X1 ya, kalau digambar posisinya. Apalagi sebenarnya ada 541, tapi dia jaraknya 0, jadi useless ditulis ya. Jadi kalau kita perhatikan nilai NA tadi berapa? 394, 2,2 kurang ini 200 kali 1,1 kurang 735 X1 sama dengan 0. Nah, kita sekarang menghitung saatnya. Jadi, untuk seperti ini nanti didapat 394 kali 2,2 dikurang 200 kali 1,1. Saya dapat di sini 646,8 sama dengan 735 X1. Itu berarti X1-nya sekitar 0,88 meter. 0,88 meter, guys. Ya, jadi kesimpulannya memang nggak pasti tengah ya. Jadi kalau tingginya kan dia bilang tadi berapa nih? 160 ya, 1,6 ya. 0,88 berarti kan agak sedikit lebih ke atas ya. Mungkin di daerah perut atau pusarnya ya. Gitu. Oke, ini adalah jawaban yang nomor 3 ya. Gimana guys? As usual, if you have any questions, please drop your questions and on the comment section below or try to reach me through WhatsApp ya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.